Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan studi kelayakan bisnis mengenai mie ayam Bangka. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Aris Sincakin Nurhidayah. Yang kedua, Ajeng Triani Rahayu. Yang ketiga, Amar Abdul Hafid. Yang keempat, Alvina Nur Atiyah. Yang kelima, Muhammad Iqbal Ramdhani. Latar belakang. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula kebutuhan manusia akan pangan, sandang, dan papan. Kemudian usaha mie ayam merupakan bisnis yang cukup menjanjikan, terutama untuk usaha mie gerobak, kios, dan home industry. Kemudian semakin banyaknya variasi dari usaha mie ayam ini menunjukkan gairah usaha mie ayam yang menjanjikan. Kemudian di sini terdapat beberapa gambar dari hasil dari menu-menu mie ayam tersebut. Di sini ada mie ayam, kemudian ada bihun, kemudian ada es stroberi, kemudian ada es teh, ada teh botol, bakso, dan lain-lain. Kemudian di sini terdapat beberapa menu dari mie ayam Bangka ini. Pertama ada mie ayam bakso tahu kering, mie ayam bakso tahu kering asin, mie ayam bakso tahu kuah, bihun, nasi nasi, bakso, kuah, dan lain-lain. Kemudian di sini ada esnya, es teler, es jeruk, es cincau, alpukat, es cendol, es nangka, es kelapa, dan lain-lain. Kemudian di sini ada pemilik ownernya, pemilik usaha tersebut. Lanjut. Kemudian yang B, tujuan bisnis dan studi kelayakan proyek. Tujuan bisnis yaitu menciptakan produk makanan yang unggulan, yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan pencitraan makanan yang sehat dan alami, serta dengan bahan-bahan pilihan dari Indonesia. Kemudian tujuan studi kelayakan bisnis ini yang pertama memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan pokok, yang dalam melayani ketiga bentuknya usaha mie ayam Bangka bergizi atau head and care, terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Kemudian dilanjut oleh Ajeng. Baik, di sini yang C ada aspek pasar. Yang pertama permintaan. Adanya warung mie ayam yang sangat penting sebagai pemenuhan kebutuhan primer oleh konsumen yang perlu dipenuhi dalam waktu yang sama. Warung mie ayam Bangka melayani konsumen dengan membuka pelayanan dari pukul 11 siang hingga 8 malam. Akan tetapi, waktu tersebut bukanlah pasti karena warung mie ayam Bangka hanya membuat sekitar 30 sampai dengan 50 porsi satu. Yang kedua ada penawaran. Warung mie ayam Bangka menyediakan fasilitas yang lengkap seperti meja, kursi, dan kipas angin dengan maksud untuk memberikan kenyamanan pada konsumen sehingga para konsumen akan datang lagi dan lagi. Selain itu, hal lain yang berbeda dari warung mie ayam Bangka yakni topping yang diberikan berlimpah dengan topping full daging ayam dan cita rasa yang diberikan senantiasa terjaga. D. Segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar usaha ini adalah masyarakat menengah ke bawah, yaitu masyarakat Kota Bogor seperti kalangan mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun. Yang kedua, target pasar. Mie ayam bergizi ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia, sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Yang terakhir ada positioning. Lokasi yang dipilih oleh warung mie ayam Bangkaal yakni di Jalan Raya Sawo Jajar nomor 43 Bogor, lebih tepatnya di belakang Bogor Permai. Alasan pemilik memilih tempat tersebut karena mengusahakan agar sebisa mungkin yang strategis dengan tempat yang strategis akan memudahkan pemilik saat proses pemasaran mie ayam yang ditawarkan. Nilai tambah. Nilai tambah dari produk kami yaitu harganya yang murah dan terjangkau,
memiliki kemasan yang mudah dibawa kemana-mana, dan memiliki cita rasa yang tidak kalah dengan makanan di kafe. F. Masa hidup produk. Masa hidup produk mie ayam Bangka ini adalah 3 tahun dengan melalui 4 tahapan, yaitu perkenalan, perkembangan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Kemudian dilanjut oleh Alvina. Oke, persaingan dan strategi pesaing. Untuk penjual mie dengan konsep dan bahan baku sejenis, kami memang masih belum ada di sekitar sini. Akan tetapi, penjual mie yang menjual mie dengan bahan yang umum sudah banyak untuk saat ini, sehingga kami mempunyai beberapa pesaing. Pengaruh pesaing terhadap penjualan mie ayam kami agak sedikit berpengaruh, karena pesaing kami sudah terlebih dahulu berjualan mie ayam dan juga tempat berjualannya yang cukup strategis, sehingga cukup banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut, sehingga sering berkunjung dan membeli mie ayam mereka. Namun karena mie ayam kami berbeda dari yang lain dan sangatlah menawarkan kesehatan, pastinya para konsumen banyak yang lebih memilih mie yang kita jual. Selain dari menjual mie ayam yang sudah jadi, untuk mendongkrak penjualan kami juga menawarkan produk bahan baku kami ke para penjual mie ayam. H. Aspek produk. Produk yang kami jual berupa segala jenis mie ayam dan segala jenis minuman yang merupakan makanan yang memiliki angka kecukupan gizi yang memadai. Jenis produk yang ada pada mie ayam Bangka terdiri dari makanan dan minuman. Adapun daftar menunya adalah sebagai berikut. I. Ukuran pasar. Ukuran pasar dalam usaha kami adalah ukuran secara waktu, yaitu pasar jangka pendek. Warung mie ayam Bangka masuk dalam jangka pendek karena pasar ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan atau permintaan pasar ini dapat atau ada kesempatan untuk menambah volume komoditi yang diperdagangkan sesuai dengan permintaan, tetapi memiliki batas yang disesuaikan oleh kapasitas maksimum dan faktor produksi yang ada. J. Analisis SWOT. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan kami terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang kami miliki di antara lain ada rasa yang enak dan unik, memiliki keunikan rasa, keunikan nama makanan, memiliki angka kecukupan gizi yang tinggi, dapat disukai oleh semua kalangan, harga terjangkau oleh semua kalangan, bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh, dan yang terakhir cara pembuatannya yang mudah. Kemudian dilanjut oleh Amar. Analisis SWOT selanjutnya itu 2 weakness kelemahan. A. Tidak tahan lama. B. Banyak saingan. Belum punya cabang. D. Kurang modal untuk memulai usaha. E. Harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga ada opportunity, peluang. Penjualan mie ayam Bangka memiliki peluang yang cukup besar karena selain memiliki cita rasa yang enak dan unik, juga memiliki kandungan gizi yang memadai. B. Memiliki lokasi yang strategis karena terletak di persimpangan jalan yang banyak dilalui oleh banyak orang. C. Masih belum ada yang menjual mie ayam dengan bahan baku sayuran. 4. Threat, ancaman. Banyak memiliki pesaing selain dari pedagang mie ayam lain sendiri, juga dari pesaing makanan sejenis seperti bakso dan soto. B. Dalam memproduksi mie ayam Bangka memungkinkan pihak lain mencuri resep ataupun ide usaha yang telah dikembangkan. C. Harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga mie ayam yang mungkin dapat mengurangi pembeli. D. Bila hujan turun maka orang malas keluar rumah sehingga tidak membeli begitu banyak. Analisis 4P. Yang pertama produk. Produk yang kami jual berupa segala jenis mie ayam dan segala jenis minuman yang merupakan makanan yang memiliki angka kecukupan gizi yang memadai. 2. Price, harga. Harga yang kami tawarkan dari produk yang kami buat dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik itu kalangan bawah, kalangan menengah, ataupun kalangan
atas. Promosi. Dalam melakukan promosi produk ini, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kami akan banyak memberi diskon dan potongan-potongan harga pada bulan-bulan pertama. Yang kedua, place tempat. Tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah pusat perbelanjaan, perkotaan industri, dan sekolah yang ada di Kota Bogor yang merupakan tempat yang paling strategis di kota ini. Struktur organisasi. Yang pertama ada owner. Owner adalah pemilik kedai yang sekaligus pemimpin bagi seluruh bagian yang ada di mie ayam Bangka. Yang kedua, chef adalah seorang yang bertanggung jawab dalam operasional produksi di restoran. Yang ketiga, waiters atau waitress adalah sekelompok orang yang melayani kebutuhan tamu restoran. Kemudian dilanjut oleh Muhammad Iqbal. Untuk aspek keuangan, yang pertama di sini ada modal awal, itu kita harus memiliki modal awal untuk membuka usaha, berada di posisi debit yaitu sejumlah 3 juta. Untuk pembelian bahan baku makanan berada di posisi kredit berjumlah 342.000. Dari 3 juta modal awal kita kurangi dengan pembelian bahan baku makanan. Jadi saldonya berjumlah 2.858.000. Untuk pendapatan yang pertama yaitu 170.000. Jadi saldo bertambah berjumlah 3.028.000. Setelah itu kita membayar beban listrik dan pembelian kecap dengan masing-masing nominal yaitu 53.000 dan 29.000. Jadi saldo dari yang 3.028.000 dikurang dengan beban listrik dan pembelian kecap, jadi saldonya berjumlah 2.946.000. Untuk pendapatan yang kedua yaitu berjumlah dengan 155.000. Jadi saldo bertambah menjadi 3.101.000. Untuk pengeluaran selanjutnya yaitu beban air dan pembelian tisu dengan saldo dengan nominal 105.000 dan 37.000. Jadi saldonya berjumlah 2.959.000. Oke. Untuk pendapatan yang kedua berjumlah 192.000. Jadi saldo bertambah menjadi 3.151.000. Untuk pengeluaran selanjutnya yaitu pembelian bahan baku makanan berjumlah 264.000. Jadi saldo berjumlah 2.887.000. Untuk pendapatan yang ketiga yaitu berjumlah 176.000. Jadi saldonya bertambah menjadi 3.063.000. Yang kedua selanjutnya pembelian saus dan pembelian plastik yaitu 17.500 dan 33.400. Jadi yang semula saldo 3.063.000 sekarang berkurang menjadi 3.012.100. Dan untuk pendapatan yang selanjutnya 83.000. Jadi saldo bertambah menjadi 3.095.100. Pembelian bahan baku berupa minuman berjumlah 59.800. Jadi saldonya menjadi 3.035.300. Untuk pendapatan selanjutnya berjumlah 100.000. Jadi saldo bertambah menjadi 3.135.300. Oke, next. Untuk pembelian sumpit dan pembelian kecap di sini berjumlah 21.000 dan 29.000. Jadi saldo berkurang menjadi 3.085.300. Di sini ada pendapatan berjumlah 165.000. Jadi saldo bertambah menjadi 3.250.300. Untuk pembelian bahan baku makanan saldo berkurang dan untuk nominalnya yaitu 142.000. Jadi saldonya yaitu 3.108.300. Untuk pendapatan selanjutnya yaitu berjumlah 182.000 menjadi 3.280.300. Untuk pembelian styrofoam dan pembelian saus berjumlah 129.900 dan 17.500. Jadi saldo berkurang menjadi 3.142.900. Untuk pendapatan
yaitu berjumlah 215.000. Jadi saldo bertambah menjadi 3.357.900. Lalu ada pengeluaran yaitu beban listrik berjumlah 53.000. Jadi saldo berkurang menjadi 3.304.900. Untuk pendapatan yaitu berjumlah 204.000. Jadi saldo bertambah menjadi 3.508.900. Pembelian bahan baku makanan yaitu berjumlah 142.000. Saldo berkurang menjadi 3.366.900. Di sini ada pendapatan berjumlah 253.000. Jadi saldo bertambah menjadi 3.619.900. Untuk pembelian listrik di sini berjumlah 142.000. Jadi saldo berkurang menjadi 3.477.900. Untuk pendapatan yaitu berjumlah 105.000. Jadi total semua di mie ayam bangkai itu 5 juta, yang di debit ada 5 juta, yang di kredit ada 1.289.300, dan yang di kredit ada 3.582.900. Oke. Next. Di sini kami juga membuat laporan laba ruginya. Jumlah pendapatan itu 2 juta, jumlah pembelian 1.289.300. Di sini ada laba kotor berjumlah 710.700, beban listrik 106.000, beban air 105.000. Jadi total beban yaitu 211.000. Jadi semua laba bersih totalnya 499.700. Oke, next. Laporan perubahan modal yaitu modal awal 3 juta, laba bersih 499.700, modal bertambah 499.700. Jadi modal per bulan Oktober yaitu 3.999.400. Oke, next. Dan di sini ada biaya tetap, ada kursi, meja, lemari 5 juta, roda 1 unit 4.750.000, kompor gas 3 unit 1.200.000, peralatan memasak lainnya 2.500.000, peralatan makan dan minum 2.500.000, kulkas 1.500.000. Oke, next. Listrik, air, dan lain-lain adalah 300.000, pembuatan banner, stiker, daftar harga 100.000. Jadi total biaya tetap 17.850.000. Biaya variabel ada tepung terigu 600, ada tepung tapioka 300.000, ada minyak sayur 400.000, ada daging ayam 800.000, ada bumbu 500.000, ada kecap asin 100.000. Next, ada kecap manis 150.000, ada caisim 200.000, daging sapi 2 juta, pangsit 120.000, tahu kulit 300.000, bawang goreng 100.000. Ada aneka macam soft drink, ada total 1 juta, buah kelapa 500.000, stroberi 300.000, nangka 200.000, lemon 350.000, dan cincau 150.000. Ada juga alpukat 200.000, cendol 250.000, es batu 200.000, susu 150.000, teh 130.000, gula 200.000. Ada gas 400.000, ada sumpit 60.000, ada tisu 50.000, ada styrofoam 140.000, ada plastik, sedotan dan lain-lain 250.000. Jadi semua total biaya variabel berjumlah 10.100.000. Kemudian di sini kesimpulannya, menurut kami usaha ini dapat berkembang dan layak untuk diteruskan demi mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tetapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Kemudian saran dari kami, kita tidak bisa dalam memulai bisnis secara setengah-setengah. Meski usaha tersebut berupa usaha sampingan, kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal-awal memulai usaha, karena sekali kita salah dalam perhitungan di awal, maka akan terjadi adalah efek berantai di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan. Sementara modal
modal lama-kelamaan tersedot habis. Sudah sewajarnya apabila kita ingin memulai usaha belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kita dapat memulai mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian, kita akan terhindar dari resiko yang lebih besar. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.